Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kid Anime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan web novel untuk anime Shinkanomi. Nah, di sini kita bakal memasuki chapter 56. Dan di part sebelumnya kita udah lihat ya kemampuan dari para petualang yang ada di kota, terutama dari Serikat Guild Petualang, dan terutama ada Gasur yang ternyata mereka adalah mantan petualang rank S sebelumnya dan kekuatannya juga tinggi ya. Oke, kita bakal lanjut lagi untuk pertempurannya. Oke, sebelum kita ke web novel, seperti biasa, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. Setelah Gasur dan yang lainnya terus mengamuk, para petualang yang tersisa juga membersihkan iblis satu demi satu. Tapi bukan hanya petualang persekutuan yang mengamuk. Para prajurit pekerja keras dari negara itu yang biasanya harus berurusan dengan orang cabul dari markas besar persekutuan tertentu juga mengambil kesempatan untuk menjadi liar. Di antara mereka ada sosok Cloud yang adalah kenalan Seichi. Cloud dengan tajam memegang pedangnya di tangan kirinya menebas monster yang mendekati satu demi satu. Bukankah monster ini jauh lebih imut dibandingkan dengan mereka yang mesum? Kerajaan Weinberg tampaknya memiliki banyak prajurit yang hebat. Mereka mungkin bisa jujur merasa senang tentang itu jika bukan karena orang mesum yang menjadi alasannya. Nah, karena orang-orang mesum itu ternyata kekuatannya itu di atas rata-rata, guys. Mereka mungkin tidak mau mengakuinya, ya, bahwa mereka berhasil mendapatkan kekuatan ini dengan mengambil orang-orang mesum itu. Bingung apa yang terjadi, Seichi melihat ke arah itu, menemukan bahwa hanya orang-orang terus mengeluh tentang keinginan untuk menghancurkan sesuatu. Pria itu memiliki jaket hitam di atas kemejanya yang berpotongan rendah, rambut oranye ditata dalam cornrow, dan matanya merah seolah-olah terbakar. Palu besar yang dia pegang digantung di bahunya bahkan lebih besar darinya, dan ukurannya yang tipis membuat monster-monster di dekatnya tertegun dengan kagum. Ada apa, ha? Cepat datang padaku, saya akan pukul Anda semua untuk daging cincang, ucap pria yang memegang palu tersebut. Mengatakan itu, pria itu mengayunkan palu ke tanah, meninggalkan kawah dengan radius 10 meter bersamanya di tengah. Pria itu memutar punggungnya, meliuk ketika dia mendekati monster sebelum melepaskan kekuatan penuh dari ayunannya, dan palu menabrak mereka. Hanya dari satu serangan itu, Seichi bisa melihat bahwa sekitar 100 monster di dekatnya mengalami kehancuran tubuh. Waduh, palunya kekuatannya OP parah nih. Lelaki itu tertawa gembira saat dia mandi dengan darah para monster. One Dead with Blood atau Return Blood, Grand Rosen. Kekuatannya memang layak untuk ranking S, yang mengatakan seperti yang Anda lihat, dia tidak tertarik pada apapun selain kehancuran. Dan dengan tingkat tinggi di mana dia menghancurkan bangunan di sekitarnya, dia sering dikenal penalti besar, meninggalkannya sebagai petualang peringkat D. Jadi dia itu salah satu maniak hancur-hancur gitulah ya. Dia sama sekali tidak berharga. Aku terdiam setelah penjelasan Barnasan, musuh yang tangguh, markas besar persekutuan. Seichi-kun, sekarang mari kita lihat pertempuran di sana. Tampaknya ada pesta dengan sejumlah besar orang yang melawan monster. Seperti yang disarankan oleh Barnasan ketika Seichi mengalihkan tatapannya ke arah itu. Seichi melihat sosok pria yang membidiknya, tidak pria yang membidik kesuciannya. Mereka adalah partai Rengse, Paradise of Rose BL. Dia di depan adalah pemimpin partai Homon Geyser. Namanya kacau. Nah, walaupun penampilannya mesum ataupun apa, tapi mereka ini sebenarnya kuat ya. Apa-apaan ini? Dari nama pesta mereka atau nama party mereka sampai ke nama asli mereka, itu seperti segala sesuatu tentang nama mereka dibuat untuk mereka. Hal yang menakutkan tentang mereka adalah bahwa setiap kali mereka memenuhi permintaan, jumlah kawan mereka semakin bertambah. Saat ini ada banyak sekutu, mungkin di antara bangsawan dan anggota dari jenis mereka tersebar di seluruh dunia. Jadi itu benar-benar mencengangkan. Jadi walaupun penampilannya seperti itu, ternyata mereka mempunyai party atau tim yang cukup banyak ya, dan tersebar di seluruh dunia. Sementara Seichi komentar ketakutan dengan sekuat tenaga,
Homon, pemimpin partai, menyatakan masih ada banyak anak laki-laki di kota ini yang belum kita miliki untuk disayangi. Karena itu mari kita musnahkan monster dengan semua kekuatan kita. Bagus. Kalau mereka itu melindungi orang-orang tapi motif mereka tidak bermoral. Motifnya karena masih banyak anak laki-laki yang belum tersentuh. Nah saat itu tiba-tiba Seichi melihat Naoto-san. Anehnya pemilik cafe Al Corriente yang mendengarkan keluhannya ketika mengalami masalah dengan hubungan dengan Al. Naoto-san berdiri tepat di tengah-tengah medan perang dalam postur yang halus. Selain itu penampilannya seperti ia bertemu dengan sebelumnya, gaya bartender. Kenapa dia ada di tempat seperti itu? Wah, jangan-jangan dia ini OP juga nih. Naoto tidak perlu khawatir sama sekali. Ketika datang kepadanya, Seichi panik tetapi tidak seperti Barnasan. Barnasan benar-benar tenang ketika dia menjawab. Ketika itu terjadi, monster besar berbentuk singa dengan cepat mendekati Naoto-san. Oh, bukankah itu monster rank S, Beast King? Melihat dari dekat, Seichi melihat bahwa monster yang disebut Beast King itu benar-benar jauh lebih besar daripada monster lainnya secara fisik. Dengan mulut besar yang kelihatannya bisa dengan mudah menelan manusia dalam satu tembakan, dan itu memancarkan taringnya yang tajam dan menyilaukan. Dengan raungan, rahang Raja Beast menghampiri Naoto-san dengan kecepatan yang mengejutkan. Maaf, tapi aku akan mengambil nyawamu. Bergumam seperti itu, Naoto sebelum Seichi menyadarinya, dia memegang sepasang kama hitam pakat seukuran sapi di tangannya. Memegang mereka di masing-masing tangan, Naoto-san menghindari rahang patah Beast King dengan hanya mengambil setengah langkah dengan kaki kirinya. Dan pada saat itu ia mengubah kama di tangan kanannya menjadi pegangan tangan dan sambil saling berpegangan memotong lokasi yang pada manusia akan memiliki arteri karotis. Dengan potongan arteri, sejumlah besar darah yang tidak normal menyambar keluar dari leher Raja Beast King itu. Dan sebelum ambruk, ia terhuyung-huyung dan jatuh ya. Semoga Anda memiliki kematian yang damai, ucap Naoto-san. Dan ternyata Naoto-san itu kuat, gumam Seichi. Seseorang, tolong bantu saya tidak bisa lagi mengikuti apa yang terjadi. Masih terlalu dini bagi Seichi untuk mengerti. Seichi akan membusuk sebelum itu. Nah, kemudian di sini juga ada Al, Saria, dan yang lainnya yang membantu pertarungan mereka. Dan tentunya mereka itu nggak kalah kuat juga, guys. Dan ditambah ada Rurune. Dan di sini Rurune juga mampu mengalahkan kerumunan iblis. Ya, dia itu entah keledai atau apa, tapi dia ini salah satu keledai yang evolusi menjadi manusia dengan kekuatan yang tinggi. Dan selain itu di sini ada juga Olga Carmelia ya, yang sebelumnya merupakan seorang assassin dan dia juga memiliki kemampuan yang tinggi ketika bertarung di darat ya, bukan sebagai assassin tapi ketika bertarung ada pada depan, dia ini kemampuannya juga sangat tinggi. Mungkin Seichi tidak diperlukan. Saya pikir tidak dapat dihindari bahwa saya akan berpikir seperti itu. Barnasan juga tidak kalah hebat. Dia mengeluarkan bola aneh yang mampu mengalahkan musuh dari atas dan setiap tetesan mampu membuat iblis menjadi debu. Kemudian Barnasan juga mengeluarkan sebuah kekacauan tornado yang dimana itu bisa memunculkan pusaran angin yang cukup besar. Ya, itu tidak masalah bagi Seichi selama semua orang baik-baik saja. Kemudian di sini untuk jumlah korban dari kerajaan adalah 0 dan sementara dari iblis itu banyak, guys. Waduh, jadi korbannya 0, guys, nggak ada yang mati anjir. Nah, di sebuah ruangan gelap seorang lelaki tertawa bahagia untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin saat ini Tervel sedang mengalami kehancuran. Nah, jadi ini sosok orang yang mengutus para iblis tersebut, guys. Nah, tapi dia ini nggak tahu kalau yang sebenarnya terjadi karena iblisnya udah musnah semua, guys.
akibat keopean orang-orang Tervel ya. Pada akhirnya pria itu pingsan tanpa menemukan alasannya. Fakta bahwa seorang pria harus melalui pengalaman yang menyedihkan adalah sesuatu yang Seiji tidak tahu. Nah, jadi seperti itu untuk chapter 56. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe. Bye bye.